Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Haji Saparudin beserta keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, yang sama-sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mobil khusus jamaah perguruan tarekat Hak Naksabandi, khususnya Ranting Penyak Barat yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan izinnya juga kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir di kediaman Bapak Haji Saparudin, yaitu di daerah Desa Kalimas, Parit Banjar. Mudah-mudahan pertemuan yang kita pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini tersampaikan juga kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada malam hari ini mudah-mudahan Allah memperkenankan kita, memberikan suatu karunia kepada kita semua. Saya ingin membahas tentang firman Allah di dalam Al-Quran. Di sana Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Dalam firman Allah ini Allah memanggil orang-orang yang telah beriman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, in tansurullah yansurukum, tolonglah agama Allah. Barang siapa menolong agama Allah, kata Allah, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan menolong mereka-mereka yang telah menolong agama Allah. Dan kata Allah, aku mengukuhkan kedudukannya, baik dia di dunia maupun dia juga di akhirat. Dalam firman Allah ini, Allah memanggil orang beriman, karena yang mampu untuk menolong agama Allah itu satu-satunya hanya orang-orang yang telah beriman. Kalau dia masih di tingkat orang-orang Islam, dia belum mampu menolong agama Allah. Karena apa? Karena orang-orang beriman ini telah ditunjukkan, telah memiliki, telah memahami milik Allah yang ada pada dirinya itu. Jadi dengan milik Allah yang ada pada dirinya, orang-orang yang telah beriman ini memiliki suatu power, memiliki suatu kekuatan yang mampu untuk menolong agama Allah.
Karena agama itu Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar setelah melafazkan 2 kalimat syahadat, orang itu sudah bisa dikategorikan orang-orang yang beragama. Belum Bapak Ibu ya. Jangan dikira dia lahir dari keturunan Islam, bapak Islam, mak Islam, lalu dia hadir di alam dunia, lahir dari keturunan Islam, lalu dia sudah memiliki agama. Inilah salah kaprah umat Islam. Belum, kata Allah, belum Islam. Karena agama itu bukan hanya sekedar lafaz, sekedar ucapan, sekedar pengakuan bibir. Tapi lebih-lebih daripada itu, agama itu adalah betul-betul penyaksian. Betul-betul kita mengenal, ya, betul-betul kita memahami apa rahasia di balik agama itu sendiri. Kalau hanya sekedar lapas atau ucapan, kita sudah bisa dikategorikan tergolong orang-orang yang telah memiliki agama. Tentunya Bapak Ibu menjadi renungan kita bagaimana orang-orang yang tak mampu untuk melafazkan 2 kalimat syahadat. Apakah mereka itu belum dikategorikan orang-orang yang telah memiliki agama? Nah, jadi agama itu mutlak ya, harus menuntut ilmu. Karena Nabi sebelum dia menerima wahyu pertama itu, ya ingat, Nabi berusia 40 tahun, sebelum itu Nabi tidak memiliki agama. Nah, siapa yang, kalau kita mungkin lah ya Bapak Ibu ya, mau masuk Islam misalnya mencari ustadz, ulama, kiai, ya kan? Kita lafazkan 2 kalimat syahadat di depan ustadz, ulama, kiai, mencari 2 orang saksi, ya kan? Tapi kalau Nabi, siapa yang mengislamkan Nabi itu? Nah, coba kita renungkan. Kapan Nabi itu beragama Islam? Kapan Nabi itu memiliki agama? Nah, ketika usia Nabi 40, dia berhalwat bertafakur di Gua Hira selama 2 tahun setengah. Beliau merenung, berpikir, mencari Tuhan. Di saat itulah ya, melalui perantaraan malaikat Jibril ditanamkanlah nur, dimasukkanlah nur iman dan nur kitab itu ke dalam kalbunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti syarat agama apa? Penanaman nur di dalam kalbu dan penanaman kitab Allah. Kalau ini 2 belum ada, ya, belum kita warisi apa yang didapatkan oleh Nabi, sebenarnya kita harus introspeksi diri. Berarti kita belum dikategorikan orang-orang yang benar-benar memiliki agama. Ini kan pemahaman umat Islam, kalau mak Islam, bapak Islam, anak ini dah beragama Islam. Belum. Maka ada kewajiban kita ya untuk mengarahkan, menuntun, membimbing, dan sekaligus mencarikan guru sehingga anak itu benar-benar memiliki agama. Ya. Kalau agama itu sudah didapatkannya, sudah paham dia apa yang dimasukkan ke dalam kalbu, baru dia menjadi Islam. Baru bisa selamat. Jadi jangan berharap selamat dulu kalau tak ada cahaya yang masuk ke dalam kalbu itu. Tidak akan selamat. Tidak percaya, jangan dapatkan. Jangan cari guru, pembimbing tentang masalah nur iman dan nur kitab ini. Karena kitab itu bukan tulisan, bukan bacaan yang seperti dipahami oleh umat Islam sekarang ini. Yang dihatami, bukan itu. Karena kata Allah, kalau itu sudah tidak kita pahami, sudah kita miliki, ya, apapun yang kita lakukan di alam dunia ini,
Ya, apapun yang kita kerjakan, yang kita katakan beramal ibadah itu belum tergolong orang-orang yang paham dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Dia belum memiliki agama. Maka kenapa di dalam kita mengerjakan salat 5 waktu itu, Fatihah itu termasuk salah satu rukun Islam. Rukun salat, rukun Islam. Ya. Kenapa di dalam Al-Fatihah itu ada menjelaskan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalan yang diterima oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhalwat di Gua Hira. Ketika barang itu masuk ke dalam kalbu Nabi karena benda asing, ya, cahaya nur Allah dan Nur Muhammad masuk ke dalam kalbunya, Nabi bergetar. Yang dulu kalbunya belum terhubung, belum tersambung, belum tahu bagaimana cara bersilaturahmi kepada Allah, ya. Dengan ditanamkan nur itu ke dalam kalbunya, Nabi langsung semua bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau orang belum ditanamkan nur ini, napasnya tidak berzikir, melihatnya tidak bersama dengan Allah, mendengarnya tidak beserta dengan Allah, bergeraknya tidak dengan nama Allah. Jadi sia-sia orang yang tidak berilmu itu. Sia-sia apapun, ya, apalagi dia bergerak dia ya tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Itu kan rugi kita hidup di alam dunia ini. Sementara kata Allah, aku ciptakan manusia ini perintahnya untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa dikategorikan ibadah sementara syarat dan rukun untuk bisa menjadi bernilai ibadah itu tidak kita penuhi rukun dan syaratnya. Rukun syaratnya apa tadi itu? Cari alamat Tuhan di alam dunia. Alamat Tuhan ini, mau ketemu Tuhan di aras, cari dulu orang-orang yang pewarisnya. Karena yang tahu jalan ke Tuhan baginda Nabi kita Muhammad SAW kan. Maka Nabi Muhammad itu rabita mursyid, induknya mursyid. Karena dia tahu alamat ke Tuhan, alamat menuju aras. Maka ibadah Nabi itu mendirikan salat. Ibadah Nabi itu berkekalan. Ibadah Nabi itu mi'raj. Sementara orang Islam ini cukup hanya memenuhi rukun syariatnya saja, tapi rukun hakikat dan rukun makrifatnya tidak terpenuhi di dalam dia melaksanakan perintah Allah. Karena manusia ini, ya, manusia ini terdiri jasmani dan rohani. Maka Allah bilang, tolong agama Allah. Kau tak akan mampu menolong agama Allah kalau kau tidak mampu menolong dirimu sendiri. Bagaimana kau mau mengajak orang lain, menggetarkan hati orang lain, sementara hati kau sendiri ya tidak pernah bergetar. Bagaimana menggetarkan diri sendiri itu? Tidak ada lain, ya. Karena harus tersambung dulu. Karena kalau kita berzikir tidak dengan nama Allah, tidak berzikir tidak dengan ilmu Allah, jangankan di aras, hati kita sendiri pun tidak ada getar-getarnya. Tapi kalau orang berzikir dengan asma Allah, dengan nama Allah, itulah orang-orang yang hatinya selalu dalam petunjuk, dalam bimbingan. Itulah hati yang disebut dengan qalbin salim. Hati-hati yang selamat. Karena hatinya tersambung kepada Allah. Jadilah kalau dia tersambung kepada Allah, itulah ilmunya namanya ilmu syahadah.
Bukan mata yang menyaksikan, bukan bibir yang mengucapkan, tapi hatinya nurun ala nurin, bergerak hatinya. Tegak lurus, terhubung dia kepada Allah. Jadi tidak bisa, mata tidak akan bisa melihat, dinilai Tuhan ibadah kalau matanya tidak beserta dengan nama Allah. Coba syarat untuk orang beserta itu apa dulu? Sekarang saya misalnya begini, mau beserta Jul. Tentu syarat pertama apa nih? Saya harus kenal dulu Jul ini. Nah, saya harus tahu alamat Jul. Setelah kenal dengan Jul, baru bisa beserta dengan dia. Nah, kalau beserta dengan dia, adalah manfaatnya hubungan ini kan. Begitu juga, ini orang-orang ibadah, tapi ilmu syarat dan rukun untuk dikategorikan ibadah itu dia tidak paham, tidak mengerti. Banyak jamaah-jamaah kita ni tidak paham. Padahal sudah berbagai macam cara, metode kita menyampaikan ini. Tapi tidak paham. Kenapa tadi itu? Dia tidak mampu menolong dirinya. Nak mampu menolong agama Allah, dirinya sendiri dia tidak mampu. Akhirnya muncul apa? Kemalasan. Kemalasan itu apa? Muncul daripada apa? Karena cahaya yang ada di dalam diri itu tidak diterangi. Kalau kita HP itu tak diisi kota. Ya, jadi lampunya itu remang-remang. Coba kalau lampunya 100 watt terang. Tak ada yang Allah hijabkan, kata Allah. Karena rahasia itu dibuka bagi orang-orang yang telah mendapatkan ilmu. Tak ada rahasia lagi. Kalau kita sudah dapatkan ilmu ini, ya, guru sudah menunjukkan, sudah menjelaskan dalilnya melalui Al-Quran. Ini dalilnya. Apa dalilnya tuh? Buka Al-Baqarah ayat 1 itu. Apa dia jelaskan? Alif Lam Mim katanya. Alif Lam Mim. Itulah zalikal kitab, itulah kitab. Kalau dia ditulis jadilah Alif Lam Mim. Kalau dia tidak ditulis jadilah kitabullah. Kitabullah itulah membimbing hati kita. Maka kita bergerak, kita semua dalam bimbingan Allah. Jadi bagaimana orang berilmu mati tak selamat? Sehari-hari dia beserta bersama dengan nama Allah. Itulah makna bismillah. Bukan bacaan bismillah itu. Dengan Rahman dan Rahim kasih sayang Allah beserta dengan nama Allah. Kalau Allah sayang dan kasih dengan kita, maka Allah membinasakan jasad yang sudah kenal dengan nama Allah ini. Tidak akan mungkin. Ya, maka kewajiban kita pertama, orang beriman ini yang setelah ditunjukkan nur iman dan nur kitab, baru bisa dikatakan orang beriman. Selanjutnya kata Allah, tugas kau selanjutnya, tolong dirimu dan tolong agama Allah. Tolong diri kau. Diri dulu tolong. Karena agama itu, din itu, sebenar-benarnya makrifat. Awaludin, ma'rifatullah. Tak ada awaludin, syariatullah. Tidak ada. Coba lihat-lihat, ada tidak? Awaludin, makrifat. Awal pertama mengenal Allah. Sebenarnya metode yang diajarkan oleh guru kita yang di dalam perguruan tarekat, inilah metode yang sebenar-benarnya. Kalau ini belum kau dapatkan, syariat kau tak jelas, arah tujuan, alamatnya tak jelas. Maka tidak ada kenikmatan di dalam dia bersyariat itu. Kenapa? Kenapa orang itu ibadah merasakan nikmat? Karena silaturahmi dia dengan sumber kenikmatan itu terhubung, tersambung. Kalau dia tersambung, dia bergerak batinnya itu. Kalau batinnya bergerak, cahaya yang ada di bumi, ya, itu terhubung kepada yang di langit. Kalau dia terhubung, itu yang membuat kita ibadah itu nikmat. Itulah yang disebut nurun ala nurin. Kalau dia bergerak, masuk melalui jalan napas, keluar dan masuk.
keluar, masuk. Itulah jalan napas itu, jalan pujian. Kalau ada orang yang membenci zikir, yang tidak senang dengan zikir, tidak suka dijikirkan, berarti napas dia apa itu? Siapa tuh? Kalau orang yang tidak beserta dengan Allah, pasti beserta dengan siapa? Kan dua pilihan. Selain daripada Allah, batil. Allah hak. Selain dari yang hak, berarti selain daripada Allah adalah setan atau iblis yang menguasai napasnya itu. Maka napas kalau dikuasai oleh iblis disebut nafsu, sikit saja, tidak banyak. Kalau napas yang terhubung kepada Tuhan namanya napas. Nafsul mutmainnah. Kalau napas dikendalikan oleh hawa nafsu dia, nafsu amarah. Maka sangat berbahaya. Orang mati itu sebenarnya mati napas. Kalau dia mati napas, tidak terhubung napasnya kepada Allah, tak bisa mati itu husnul khatimah, tak bisa. Alamatnya tak jelas. Dia harus nur yang dimasukkan ke dalam kalbu itu datang daripada Allah. Inna lillahi, nur itu kembalilah, wa inna ilaihi raji'un. Karena dengan nur itu semua tubuh yang mati ini menjadi hidup. Ya, jangan anggap remeh nur itu. Nur itulah nyawa kita, nur itulah napas kita, nurlah itulah mata kita, nurlah itulah yang telinga kita. Kita ini full 100% nur. Cuman nur menjahir jadilah tubuh jasmani. Maka ketika tubuh jasmani hidup tidak merasakan bahwa ada nur Allah, nur Muhammad ke dalam kalbunya, itulah bercerai. Bercerai itu apa? Berarti dia tidak nikah. Kalau dia tidak nikah, bagaimana mau merasakan nikmat? Syarat nikmat itu apa? Nikah. Inilah makna nikah yang sebenar-benarnya. Nikah batin inilah. Zikir inilah kita nikah dengan diri batin kita sendiri. Maka kata Allah, laisa ahabbu amalu. Amal yang tertinggi di sisi Allah adalah zikir. Disenangi Allah, dicintai oleh Allah, tapi bukan hanya sekadar lapas. Bukan mekek, tapi sinyal tak nyambung. Zikir itu benarkan dulu napasnya ini. Kalau itu sudah tersambung, lapaskanlah, siarlah kamu di muka tolonglah agama Allah ini melalui suara bibir itu, tapi suara bibir gambaran suara hati. Maka zikir orang yang berilmu, jasadnya di dunia didengarkan oleh orang, suaranya, batinnya mi'rat. Dengan burak bergerak batinnya itu. Cahaya menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai dah menemukan Tuhan yang laisa kamislihi syai'un. Tuhan yang tidak sama dengan sesuatu. Ya. Tuhan kalau jahir ke alam dunia, coba ibu paham ya. Tuhan kalau hadir jahir ke alam dunia, orangnya itu namanya nabi. Kenapa? Dia pembawa alamat ke Tuhan. Sifat Tuhan itu wujud pada diri seorang nabi. Maka nabi itu sifatnya Al-Qur'an. Orang Al-Quran maksudnya kitab Allah. Karena apa yang dikatakan nabi berasal dari kalam ilahi. Karena apa yang keluar dari bibir nabi, apa yang dibuat pergerakan nabi ini jadi ahlakul karimah ini disebut dan Rahman dan Rahimnya Coba kalau orang yang Rahman Rahimnya Allah, ahlaknya bagus. Maka orang tuh menolong, ada dua yang ditolongnya. Tolong jasmani, tolong roha. Kalau tolong jasmani, dia menyatakan sifat Tuhan di alam dunia melalui apa? Ahlakul
mulut berkata baik, bergerak, berbuat, tidak pernah merugikan orang lain, tidak sombong. Itulah nama orang-orang sudah hidup nama Allah di dalam dirinya. Kalau masih memiliki ilmu ini, masih sifatnya sombong, ada keakuannya, ada kehebatannya, merasa diri paling hebat, paling kaya, belum, itu berarti nama Allah itu belum menyatu ke dalam dirinya. Kalau orang dah paham dengan ilmu ini, dia tidak ada lagi. Semua, apapun yang ada pada diri ini, semua adalah wujudnya Allah. Maka la maujudun illallah. Jadi bukan sebut-sebut ya Allah maujud, bukan begitu. Wujudnya Allah itu nyatanya di mana? Nyata di insan. Nyata insan itu di tubuh jasmani. Maka Bapak Ibu ya, jangan anggap enteng ilmu yang sudah kita dapatkan ini ya. Berjuang teruslah sampai titik napas penghabisan. Kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang sudah meninggalkan ilmu ini, jangan terpengaruh. Kenapa? Karena kebodohan orang-orang seperti itu. Karena tidak paham, karena tidak mengerti, karena tidak tahu bahwa ilmu yang sangat luar biasa, yang emas intan berlian ini, ya, karena kebodohan, ketidakpahaman dia, jadi ilmu ini dianggapnya macam ilmu abal-abal. Inilah orang-orang yang betul-betul tersesat daripada jalan Allah, rugi besar dia. Tapi kita tidak bisa memaksakan, itulah pilihan dia, itulah keinginan dia. Kita tidak perlu berpikir terlalu pusing dengan hal-hal seperti itu. Udah, dia berbuat untuk dirinya, dia tidak berbuat pun untuk dia berbuat menolong dirinya, dia tidak berbuat pun dia mencederai dirinya sendiri. Akhirnya nanti dia akan merasakan di saat akhir hayatnya. Banyak contoh jemaah kita ya, yang tidak punya prinsip itu. Lari sana, lari sini, akhir balik lagi, lari lagi. Lihat kehidupannya di saat dia mau meninggal itu. Banyak jemaah kita tuh buktinya. Susah lah itu, itu. Dia meragukan pada ilmu yang sangat luar biasa, yang dahsyat, yang sudah tertanam di dalam kalbunya, ya tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak disucikan. Akhirnya habis. Inilah orang-orang yang hidup di alam dunia ini menurutkan kemauan hawa nafsunya. Akhirnya dia hidup bukan beserta dengan nama Allah, tapi hidup beserta dengan hawa nafsu. Berarti itu tadi itu, kalau dia tidak beserta dengan Allah, berarti dia beserta dengan setan dan iblis. Itulah. Bagaimana kita cara memeranginya? Memperbanyak zikrullah, baik secara zahir maupun secara kebatinnya bagaimana? Ingat dalam keadaan duduk. Ketika kita zikir pun ingat. Tapi ingat jangan ada dari diri kita lagi yang berzikir itu. Misalnya kita mengerjakan apa? Perintah Allah berupa salat ya. Allahu Akbar. Jangan kita ada merasa lagi bibir yang keluar dari bibir kita ini kita yang melafazkannya. Kembalikan kepada sumbernya. Berarti Allah, cahaya itu yang menggerakkan bibir sehingga bibir bisa melafazkan kalimat Allahu Akbar. Itu baru mesra dia. Inilah orang yang sudah kenal itu kubunuh dirinya, maksudnya itu. Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasadul jasad. Orang sudah mengenal dirinya, otomatis dia sudah mengenal Tuhannya. Kalau dia sudah mengenal Tuhannya, kata Allah tak ada lagi di dirinya itu. Ketika zikir itu jangan merasa bibir ini yang berzikir. Betul-betul cahaya Allah yang meliputi seluruh tubuh kita nih. Karena Allah itu wallahu bikulli syai'in muhit. Dia meliputi seluruh tubuh jasmani.
Ketika kita berzikir, hilangkan rasa diri kita ini. Illah, 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 illah. Cahaya yang memuji dirinya sendiri. Tidak ada lagi. Itu yang membuat zikir itu terasa nikmat. Karena sinyal itu tersambung, terhubung kepada Allah. Itulah dia betul-betul wakil Allah di alam dunia. Jadi Allah ini, Bapak Ibu ya, wujud enggak di alam dunia nih? Wujud enggak Allah di alam dunia? Wujud. Mana wujud Allah di alam dunia ini? Karena kalau dia nyata, bisa dilihat oleh panca indera, berarti dia kalau dia berwujud, bisa enggak disaksikan? Jangan asyhadu tapi tak ada yang disaksikan. Ini kan orangnya, tanya dia, syahadat itu membaca ke menyaksikan? Menyaksikan. Apa yang disaksikan? Allah. Apa bentuk Allah yang kau saksikan? Bingung dia. Kau salat apa? Ingat Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Mulai dia garuk kepala. Apa Allah yang diingat nih? Karena belajar tak tuntas, tak ketemu guru. Syarat ingat itu harus melihat dulu. Bagaimana orang nak mengingat barang tak dilihat? Coba, belum pernah melihat ini tapi disuruh ingat, bisa enggak? Ingat, orang bodoh. Mengingat tapi barang itu belum dikenalkan, belum ditunjukkan. Sedangkan salat itu, kata Allah, as-salatu lizik, salat itulah ingat. Kalau ingatnya belum dilihatkan apa yang diingat itu, maka kau tak pernah salat di alam dunia. Tak pernah salat. Kalau dia tak pernah salat, apa tuh ancaman itu? Neraka wail, kata Allah. Orang yang salat ya tak paham mengingat, neraka wail. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat itu. Ini kan kenapa ada firman seperti ini? Banyak orang yang salat ini bukan menyembah Allah. Dia hidup di dalam angan-angan, di dalam hayalan, di dalam dogma. Dia bukan menyembah Tuhan yang menciptakan, tapi menyembah Tuhan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Inilah rusak kita. Maka jangan heran kalau ada orang sembahyang yang diingatnya duit. Dia menciptakan Tuhannya sendiri. Ketika dia salat, dia ingat ke kerjaan. Ketika dia salat, dia ingat di pasar. Itulah Tuhan yang diciptakan dalam diri dia. Tapi bukan Tuhan yang menciptakan dia yang disembahnya, tapi Tuhan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Maka tak bisa nikmat salat seperti itu. Sinyal tak nyambung. Maka syarat untuk bisa salat itu mengingat Allah, kata Allah, inani anallah. Karena Allah bilang, inani anallah, nama aku ini Allah. Ya. Nama zatnya satu, Allah. Nama sifatnya banyak. Nama sifat Tuhan banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, semua itu kan. Banyak, 99 itu nama sifatnya. Sifat yang banyak ini, ya, takluknya kepada namanya yang satu, Allah. Tapi siapa Allah itu? Coba orang-orang yang tak berilmu tanya dia, siapa Allah itu? Allah itu Tuhan. Jadi mana Allah itu yang sebenar-benarnya? Kalau kita yang sudah memiliki ilmu syahadah ini, Allahnya, Tuhannya jelas, alamatnya jelas. Karena kata Allah, wazkuruhu kama, ingatlah aku yang ada pada dirimu ketika kau sudah ditunjukkan namaku. Bagaimana menunjukkan apa ke begini? Tunjukkan begitu. Mengucapkan. Enggak. Caranya bagaimana? Ingatlah Allah yang telah ditunjukkan. Cara menunjukkan itu memasukkan nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu itu melalui jalan syir. Maka karena itu masuknya ke dalam kalbu melalui syir, maka supaya pergerakan kita di alam dunia baik melihat, mendengar, berucap,
bergerak, apapun semua bernilai ibadah, maka jangan lupakan sir. Sesuai dengan makamnya. Kalau dah latifah 1, macam mana sirnya? Latifah roh tabi'i, bagaimana sirnya? Ingat itu. Kalau dia di idofi, bagaimana sirnya? Nak makan, ingat sir idofi. Karena itulah kedudukan kau di situ. Kalau kau di roh rohani, sirnya di rohani. Berarti menegakkan nama Allah, mendirikan nama Allah di 4 tingkat. Berarti mendirikan salat ni pun bertingkat-tingkat. Mendirikan salat di roh tabi'i, mendirikan salat di roh idofi, mendirikan salat di roh rohani, mendirikan salat di roh rabbani. Tidak segampang yang dibayangkan orang. Udah fasih membaca Al-Quran, udah hafal Quran, itu yang dibangga-banggakannya. Tapi sinyal tak ada. HP cantik, HP mewah, tapi tak ada sinyal. Inilah orang-orang yang buta mata hatinya. Kalbunya tidak tersambung, tidak terhubung kepada Allah, tapi memponis bahwa dia sudah beribadah. Syarat ibadah tersambung dulu. Karena salat itu sama arti katanya salawat. Salawat itu terhubung. Salawat itu mi'raj. Maka kalau pengen salat kita ingat, itu tadi ingat nama ada namaku pada dirimu, itu kata Allah. Inani anallah la ilaha illa ana, tak ada lagi yang lain. Maka ketika kau salat, ingat jangan yang lain lagi. Pak Budni, dengan ingat aku itu, Pak Budni, mengabdilah kau kepada aku. Maka minum, ingat itu posisi kita, makam kita. Kan, itu tergantung posisi kita ya. Minum, melihat apa pun, beserta semua dengan nama Allah. Maka kata Allah, lahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang seperti ini, yang beserta dengan aku, baginya orang-orang seperti itu pahala yang tak ada putus-putusnya. Apalagi nak ngerjakan 2 rakaat, itu 2 rakaat ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang beserta dengan nama Allah ini. Inilah orang-orang laisa ahabbu amalu. Orang-orang yang disenangi, dicintai oleh Allah. Ini orang yang dicintai Allah, diberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Tidak ada kesusahan hidupnya, tidak ada kesulitan. Kenapa? Membuat orang itu sulit apa? Dia menghijab, mempersulit dirinya sendiri. Allah itu kan maha kaya, maha pintar. Bukan pintar Allah itu ya. Tuhan itu maha kaya, maha pintar. Kalau bersama dengan maha kaya, walaupun tidak kaya harta, jangan asosiasi kita langsung harta. Kaya hati, penuh dengan kelembutan, kehalusan. Kehadiran kita ini ada manfaatnya untuk orang. Baru dia bisa menolong agama Allah. Mau kata Allah apa? Tadi itu, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Baru kata Allah, setelah kau paham menolong diri kau, baik jasmani maupun rohani, kata Allah, maka aku akan menolong di kamu itu. Aku kuatkan kedudukanmu di dunia. Bukan kita yang membuat kita ni jadi hebat, pandai, pintar. Bukan, kita ni nol. Tak ada apa-apanya, nol. Maka kau nolkan, tidak akan diisi oleh Allah. Kenapa gelas itu diisi air? Karena gelas itu kalau orang pintar, orang merasa dirinya pintar, Allah tak akan memberi ilmu kepadanya. Kenapa sombong? Orang yang banyak ilmu itu, orang yang merasa dirinya tiada, maka masuk terus ilmu-ilmu Allah itu. Bimbingan, petunjuk. Jangan ada terbesit di dalam hati ya, kita merasa hebat, merasa pandai, merasa kaya, jangan. Terimalah semua yang Allah berikan, syukuri apa yang Allah berikan. Tapi jangan merasa Allah tak mau dimadu. Aku kaya, kau masih merasa dirimu Aku pintar,
Berarti mengalahkan kepintaran Allah. Maka tidak ada lagi. Setelah kita paham ilmu ini, setelah mengerti ilmu ini, apapun yang kita lakukan kalau pengen bernilai ibadah insya Allah, jangan ada rasa diri kita yang hebat, yang pandai. Ataupun kita dalam beramal itu jangan ada merasa diri. Kalau kita udah nolkan, cahaya itu akan datang. Nanti ibu-ibu merasakan, buktikan. Ketika kita menyebut Allah, kita kosongkan diri kita, tiadakan. Nolkan diri kita ini. Ada tapi tiada. Bergeraknya tubuh jasmani ini karena ada pertolongan tubuh rohani. Ketika rohani memberikan rahman dan rahimnya kepada tubuh jasmani ini merasakan nikmat. Maka zikir itu lezat, nikmat. Itulah makanan-makanan. Disebut dengan taman-taman surga. Raudatul itulah taman-taman surga. Ketika berzikir dengan nama Allah, kita sudah diliputi dengan cahaya Allah, kita sudah nol terganti tubuh jasmani, diganti dengan tubuh rohani, berarti kita sudah bertubuh cahaya. Kalau dia semua sudah bertubuh cahaya, mi'raj dia kembali kepada Allah, bergerak dia menembus lapisan-lapisan langit itu. Baru salatnya mi'raj. Maka zikir itu harus mi'raj. Karena zikir itu sebenarnya salat. Cuman kadang orang salah paham, aku sudah zikir, banyak zikir, tidak perlu lagi mengerjakan rukun. Jangan seperti itu, sempurnakanlah syariat ini. Karena untuk tubuh jasmani ini ada pekerjaannya. Untuk rohani ada juga masing-masing punya tugas. Kalau rohani tidak dengan gerak, tapi dengan nyambungkan milik Allah, nur itu. Kalau tubuh jasmani, sambungkan dengan sesama manusia, maka terciptalah gerak itu. Kenapa? Kita ni urusan dunia 24 jam ini kan, kalau kita sibukkan, tidak kita luangkan waktu kita untuk mengingat Allah pada waktu-waktu tertentu, nanti kita lost control. Coba sempatkan misalnya di waktu Johor misalnya, udah sibuk hidup pikuk dengan kehidupan dunia ini, dengan berbagai macam bisnis, usaha yang kita nak, kita sempatkan, luangkan waktu, kosongkan diri kita, kerjakan di waktu Johor, luangkan. Kosongkan diri kita di situ. Ini latihan sebenarnya. Johor, asar, maghrib, isya, subuh itu latihan. Kalau kau sudah mampu berlatih seperti itu, otomatis kau mampu nanti mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Kalau yang ini saja kau tidak mampu, apalagi mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Maka kalau orang-orang makrifat itu, yang tahu dia salat tidak salat itu diri dia sendiri. Kalau ukuran standar dunia, standar manusia, dia melihat gerak ruku salat itu. Tapi itu belum jamin. Ada orang rajin salat tapi mati tak selamat. Banyak. Bukan ada lagi, banyak. Ada sementara orang itu biasa-biasa saja syariat, tapi ingatnya, sinyalnya itu nyambung terus. Karena salat itu sebenarnya zikir. Salat itu sebenarnya terhubung. Salat itu sebenarnya ingat, tapi bukan melemahkan syariat. Bagi orang yang mampu, laksanakan. Maka salat ini ada di 4 tingkatan. Jangan kau ikuti salat orang yang ada posisi bayan. Kau belum mampu. Mampu kamu di mana? Di posisi tabi'i. Kerjakanlah salat di posisi tabi'i. Kau masih mampu dengan tapi bukan kita membuang syariat. Kerjakanlah. Tujuan apa? Untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita, kepada kerabat karib kita, famili kita. Sebenarnya Nabi itu salatnya tidak ada gerak lagi. Nabi itu pujiannya hanya ngaung-ngaung itu. Ada hadisnya. Ketika Nabi salat itu membunyi macam air yang mendidih. Itulah salat Nabi. Tapi kita nak ikut seperti itu, ilmunya belum ada, tidak bisa. Mengaung-ngaung tidak bisa. Jangan ngikuti. Jangan menyalahkan orang lain kalau kita belum mampu masuk ke dalam tingkatan posisi itu. Menyalahkan orang udah naik
Udah naik ke bulan, kau masih di bumi. Nak menyalahkan orang yang udah di bulan, tak bisa. Kau belum mampu. Apa yang kau mampu, itulah yang kau kerjakan dulu. Tapi naikkanlah posisi tingkatan kita dari makam 1 sampailah 10. 10 tu udah aman kita. Udah aman. Ya. Tapi 1 pun kalau betul kita ya sudah di roh Rabbani. Jangan lemah. Aku ni 1 bila aku ni nak sampai ke Tuhan. Jangan. Terima ilmu itu sudah sangat dahsyat. Kita sudah memiliki agama, status kita sudah Islam indallah. Bukan Islam di KTP, kita sudah dapat dimasuk. Itu kita Islam indallah. Kalau masih di KTP belum mendapat yang itu, kita Islam indana. Masih Islam dari pandangan manusia, tapi di mata Allah sebenarnya kita belum Ini yang kita takutkan di mata Allah ini. Di mata manusia Islam, tapi di mata Allah kafir. Itulah kafir indallah. Bahagia kita milik ilmu ini. Tak ada yang tertinggi. Itu orang-orang tuh banyak promo-promo ya. Hebat kok soal ucapan itu. Tapi kalau kita tanya ke dalamnya tidak ada. Hanya hebat untuk ngomong saja hebat. Coba tanya ilmunya, bagaimana cara kau mengingat Allah? Bagaimana cara kau menyaksikan Allah? Bagaimana kau melihat wujud Allah di alam dunia ini? Tak tahu semua itu. Hanya omong kosong saja, tinggi omongan tapi tak sesuai dengan ilmu yang didapatkan. Kok kita tuntas sampai kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kosong itu hadir ke alam dunia, dibawa oleh seorang nabi, diwariskan kepada seorang guru mursyid. Kita udah ketemu. Ini wajatu wajahya. Kau wajah ni kan nampak, bisa dilihat tak wajah tu? Takkan mungkin Tuhan bilang ini wajatu wajahya, hadapkan wajahmu ke wajahnya. Kau dah nama wajah itu ada yang dilihat. Berarti wujudnya Allah di alam dunia itu, kalau dulu namanya Nabi sekarang mursyid. Itu wujudnya. Ambil alamat Tuhan tu dengannya. Supaya kau bisa kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru nafas kau bernilai ibadah. Melihat kau ilmu ibadah. Mendengar kau ibadah. Berbicara kau ibadah. Jadi betul semua ini. Betul-betul kalimahnya adalah nilainya ibadah. Maka la ilah terhubung dia kepada Allah. La kan dulu. La tak ada lagi aku ini. Kenapa dia nilai ibadah? Karena melihat beserta dengan Allah, berbicara beserta dengan Allah, mendengar beserta dengan Allah, detak jantungnya bersama dengan asma Allah. Itulah manusia yang sempurna. Itulah insan kamil, muka sempurna yang di atasnya sempurna. Baru kita diakui manusia. Kalau tidak belum dapat ini belum manusia. Ya, bangga ya Bapak Ibu, jangan ditinggalkan ilmu ini. Mau rugi besar, buanglah ilmu ini. Rugi. Harta banyak tapi ilmu yang sangat luar biasa menolong kita untuk kembali kepada Allah ini. Kita buang, kita tinggalkan, malas mengamalkannya. Akhirnya itulah kita dicampakkan, dihinakan Allah ke tempat yang hinanya, ya. Walaupun kita tidak bersama-sama, tapi pengamalan kita tetap, ya. Tidak mampu kita bersama karena faktor halangan. Tapi jangan terus-terus ada halangan. Contoh macam perempuan haid itu ada batasnya. Seminggu misalkan. Tapi kok sampai 1 bulan itu dah penyakit. Betul tak? Begitu puasa. Ada batasnya sebulan, 11 bulan tu makanlah kata Tuhan kan. Tak semua halang. Itu ngapa ada halangan aku ni? Ngapa ada keluarga meninggal terus keluarga ni? Besok keluarga ini, besok ngapa ada keluarga meninggal? Ini apa ni? Ada ni acara tahlilan. Ini apa lagi? Aslamatan.
Ujung-ujung tak pernah datang akal zikir. Pandai-pandailah kalau dalam sebulan tu ya sekali ada halangan. Bukan untuk orang. Kenapa kita ni? Untuk menolong diri kita sendiri, menyelamatkan diri kita. Nanti hasil buah perjuangan kita, pengorbanan kita ni nanti kita melihatnya ketika kita sakaratul maut. Diberi permadani, disambut. Cuman orang mati tu tak bisa ngomong pula. Kalau dia bisa ngomong, mungkin banyak orang bergabung dengan ilmu ni. Kalau yang masih hidup ngomong ni tak percaya, kenapa? Dia belum mati, kata dia. Kan? Benar tak Bang Udin tu ngomong, kata dia. Ngapa pula dia tahu ada permadani, ada bidadari, ada bohong ya tu. Dia belum mati, kata dia. Tapi kalau orang dah mati tu bisa ngomong, tak mau pula orang mati tu ngomong. Paling orang-orang tertentu yang dapat petunjuk. Dialah tu nanti membimbing kita, menunjukkan kita. Inilah. Kenapa orang yang hidup tahu dengan keadaan yang orang yang dah mati? Karena dia sebenarnya hakikatnya tidak mati. Membimbing, yang dibimbing itu hati orang yang hidup. Dia hidup, hati kita hidup. Terbimbinglah hati. Ya, saya rasa ini dululah tausiah singkat kita, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.